Halo semuanya, perkenalkan saya Manuel Valentino. Kali ini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu memakai interface di dalam Java. Ya, ada beberapa brief. Di sini ada brief pertama, yaitu kita akan membuat sebuah program yang mengimplementasikan abstract class dan interface dengan menu input, view, search, update, delete, dan exit. Ada 3 kelas, termasuk main kelasnya ada 4 kelas nanti yang akan dibuat, yaitu ada kelas pertama yaitu pergudangan, kelas kedua ada gudang, dan kelas ketiga ada barang. Dan kelas mainnya terakhir akan menjalankan memanggil 3 kelas tersebut. Kita langsung ke codingannya. Di sini ada kelas pergudangan, yang dimana isinya itu ada eh, sebenarnya ada 4 tapi bisa dihitung 5 metode. Yaitu ada metode getID, setter getter ID, ada 2 di sini ID int untuk mengoverload si ID-nya nanti. Dan ada juga set data untuk mengset data input nanti atau update, dan tampil untuk menampilkan si halaman yang ingin dibuat. Lalu ada gudang. Di gudang ini ada 2 metode dan ini ada abstrak kelas gudang yang mengimplement pergudangan. Jadi si gudang ini nge-override si set data dan tampil data. Jadi punya si gudang. Lanjut di barang. Ini adalah extends dari kelas gudang, yang mana dia aja memanggil dari kelas gudang. Di sini ada beberapa metode yang dipakai. Di sini juga ada input. Jadi nanti jika kelas ini dipanggil akan memiliki input. Yang pertama ada input ID barang. Yang kedua juga ada set ID barang. Jadi nanti jika di input dia akan ngeset ID. Dan juga di sini ada metode get ID untuk mendapatkan ID mungkin jika kita mau nge-search barangnya nanti. Terus ada metode set data yang di override. Set data ini memakai input, masukkan nama barang, harga barang, dan jumlah barang. Nanti akan otomatis dihitung totalnya. Total sama dengan harga dikali jumlah barang. Nanti akan tampil seperti ini outputnya. Lalu ada kelas main. Ini kelas yang paling cukup rumit. Saya di sini menggunakan 2 import, yaitu scanner dan ArrayList. Scanner yang kita tahu untuk input dan ArrayList untuk tipe data array agar bisa memuat banyak variabel. Nah, kita memakai do. Sini ada variabel baru yaitu pilihan. Jadi di do ini kita akan melakukan sebuah switch case, yaitu ada dengan parameter pilihan. Di sini kalau kita lihat ada sistem out print 1 sampai 6, yang dimana jika di sini ada case 1, case 2, case 3, case 4. Si switch ini kan parameternya pilihan. Case ini akan ngambil pilihan dari si 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Jadi nanti akan otomatis ke case-case yang ada di sini. Misalnya kita pilih 1, kita akan disuruh menginput data barang seperti itu. Di sini saya akan jelaskan dulu masing-masing fiturnya. Yang pertama, ini ada input di mana kita memanggil kelas barang yang nantinya akan muncul karena kelas barang kan bisa membuat barang. Akan muncul tampilan seperti ini untuk memasukkan ID, nama, dan harga barang. Lalu jika sudah akan keluar output data berhasil ditambahkan. Yang setelah itu ada view. Untuk view barang, ada barang apa saja. Ini kita kalau lihat ini metodenya atau logikanya. Setiap barang baru set data nanti akan ditambahkan ke daftar add barang baru. Secara otomatis ditambahkan ke array. Lalu ada cache view. Nah, ini si array daftar barang akan dicek apakah is empty. Kalau iya, gudang akan kosong. Kecuali kalau dia tidak empty, dia akan masuk ke else dan akan menampilkan daftar barang. Di sini dilakukan perulangan for untuk setiap data di dalam array daftar barang. Lalu ada case ketiga yaitu search. Kita akan masukkan ID yang dicari, lalu melakukan perulangan untuk mendapatkan ID yang sama. Jadi setiap ID-nya itu akan dicek satu persatu di setiap data barangnya apakah ada ID tersebut. Kalau iya,
data akan ditemukan, kalau tidak ID tidak akan ditemukan gitu. Lalu ada 4 update. Jadi kita memasukkan ID, di sini semua memakai ID. Sama melakukan perulangan untuk mencari daftar barang. Lalu jika ID-nya sudah benar, get ID-nya akan menjadi update ID. Lalu memprint data lama, menampilkan data lama, lalu memasukkan data baru. Seperti itu. Lalu seterusnya ada delete. Ini sama juga, kita memasukkan ID, lalu akan dilakukan perulangan untuk mencari daftar barang, untuk mencari ID barang yang sama. Lalu jika sudah ketemu akan di delete. Dan ada exit. Mari kita coba programnya. Saya akan mencoba ke 6 fitur itu di sini. Sorry, salah. Sus 2. Oke. Yang pertama kita akan mencoba input barang. Masukkan ID barang, mungkin kita akan input 1. Nama barang misalnya botol. Harga barang 2000. Jumlah barang mungkin kita masukkan 500. Oke. Yang pertama kita akan view barang. Oke, ada ID 1, nama botol, harga 2000, jumlah 500, totalnya 1 juta. Lalu kita coba search barang. ID 1. Oke, langsung muncul botol. Lalu kita update barang. Oke, kita akan coba untuk update data barang di sini. Kita pencet nomor 4. ID-nya 1. Oke, kita akan memasukkan harga barang terlebih dahulu. Harga barang kita anggap 3000. Lalu kuantitinya kita masukkan 10. Kita view lagi. Dan di sini akan muncul harganya 3000. Jumlahnya 10, totalnya 30.000. Kita coba delete 1. Lalu kita view lagi. Kosong, gudang kosong, seperti itu kira-kira. Oke, lanjut ke yang kedua. Dimana kita membuat input-output untuk menghitung si bangun datar, si keliling bangun datar, dan sumbu simetri, serta keliling dan luasnya dari bangun datar tersebut. Oke. Saya akan menjelaskan kodenya terlebih dahulu. Di sini ada bangun datar, yang mana ini ada abstrak kelas yang mempunyai metode hitung luas. Lalu ada kelas simetri, ada interface kelas, di mana dia mempunyai metode hitung simetri. Ada juga keliling, interface keliling untuk menghitung keliling, metode keliling. Lalu ada segitiga yang memiliki yang extend dari bangun datar untuk menghitung untuk menghitung luas segitiga tersebut. Lalu ada lingkaran. Di sini dia mengambil extend dari bangun datar dan implement dari keliling dan simetri, karena dia membutuhkan untuk penghitungan keliling dan simetri. Dan juga ada main class yang terakhir. Di sini kita akan menginput si variabel-variabel yang dibutuhkan. Di sini ada input untuk lingkaran nanti, dan untuk jari-jari lingkaran, serta tinggi dari segitiga dan alas dari segitiga. Di sini cukup mudah dimengerti, kodenya hanya memanggil-manggil yang metode yang sudah ada. Mari kita coba main kelasnya. Jari-jarinya 7. Oke, langsung muncul di sini si luas lingkaran, keliling lingkaran, simetri putar, dan lipat. Kita masukkan panjang, persegi panjang 10 dan lebar 4. Langsung ada di sini keluar outputnya. Lalu kita masukkan untuk segitiga 5, 7. Nah, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih.